Itu semua Pak? Suruh menjaga gitu aja. Oh, disuruh menjaga Dan merawat. atau ada pesan-pesan khusus Pak? Nggak ada. Habis itu kalau dikasih terus orangnya hilang. Sampai saat ini ada nggak Pak selain kita yang datang ke Bapak Ngatirin untuk berusaha membaca kitab ini Pak? Nggak ada. Nggak ada Pak. Nggak ada. Cuma sangat ada. Kalau Bapak Ngatirin ini tahu sebenarnya kitab ini mungkin sedikit banyak informasi dari sosok gaib tersebut, isinya tentang apa saja sih Pak kira-kira? Oke teman-teman, saat ini kita kembali lagi untuk mengingat sejarah peradaban yang besar di masa lalu, terutama bagaimana kemudian Majapahit ya, Majapahit yang sangat besar ini ternyata wilayahnya itu lebih besar dari Indonesia modern. Banyak kemudian Indonesia modern ini mengadopsi dari istilah-istilah di masa kerajaan Majapahit, misalnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kitab Sutasoma karangan Utan Tular tahun 1370-an ya. Begitu juga kemudian Pancasila diambil dari kitab Negara Kertagama. Selain itu juga memang negara Indonesia ini itu berbeda dengan luas wilayah kerajaan Majapahit. Luas wilayah kerajaan Majapahit bisa meliputi Brunei, sebagian Filipina Selatan, seluruh Malaysia dan seluruh Singapura serta Australia Utara. Ini ternyata dahulu bagian dari kerajaan Majapahit yang pernah ditaklukkan oleh Nala. Nah, saat ini kita selain kemudian menikmati udara yang murni serta kemudian oksigen yang murni, pemandangan yang indah di Gunung ini juga dan berbagai macam buah-buahan teman-teman, buah-buahan surga tentunya ya. Nah, ini selain itu kemudian sejarah bukan hanya kemudian romantisme masa lalu, melainkan sebuah motivasi, harga diri dan kepercayaan akan identitas sebuah bangsa. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Dan akhir-akhir ini berita di desa ini, di kampung-kampung di lereng Gunung Anjas-Moro ini ada bukan semacam ya, penemuan terbaru. Jadi lagi-lagi ditemukan kitab kuno. Nah, kitab kuno ini kasus sastra ya, kasus sastra yang masih menggunakan tulisan Jawa. Nah ini, kita jadi penasaran dan penemuan tersebut oleh warga, salah satu warga di kampung ini ya, bernama Pak siapa ya, lupa saya tadi. Iya ya, nanti kita coba bertanya ya. Kan sini kok ada semacam gubuknya ya, dan tanahnya yang sangat luas dan pepaya, pisang dan surga-surga, terutama di lembah yang sangat indah ini dikelilingi oleh bukit-bukit yang sangat tinggi, kiloan meter ya, ada lebih dari tingginya bukit-bukit itu lebih dari 2 kilometer dan sangat tinggi sekali mengelilingi lembah indah ini, penuh dengan buah-buahan, sayur-sayuran, umbi-umbian ya, luar biasa sekali. Sehingga kemudian penemuan kitab yang memang dahulu juga di sini, ini bekas perkampungan kuno era kerajaan Majapahit. Banyak sekali fragmen tembikar-tembikar tipis era kerajaan Majapahit atau mungkin juga sebelumnya ya, sangat misterius. Banyak sekali tergeletak di mana-mana fragmen-fragmen tembikar kuno ini. Nah ini. Sehingga kemudian bagaimana cara membangkitkan generasi muda negeri kita agar peduli pada sejarah gitu ya. Karena memang bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak lupa akan sejarah leluhurnya. Bahkan literasi atau kasusastran, prasasti-prasasti, terutama di Jawa ini sangat luar biasa sekali. Banyak sekali prasasti, banyak sekali kasusastran. Karena peradaban besar adalah peradaban yang mampu mendokumentasikan, yang mampu meliterasikan berbagai macam literasi ya, yang pada masanya ini luar biasa sekali. Sehingga kemudian penemuan literasi dengan tulisan Jawa yang sangat misterius ini juga menjadi penasaran kita jauh-jauh. Kita kemudian datang ke lereng Gunung Anjas-Moro ini untuk mengetahui benar seperti apa bentuknya, seperti apa isinya, dan bagaimana sejarah yang terkandung serta makna-makna dan pola-pola yang ada di dalam. Ini sangat misterius sekali. Kelihatannya di sana itu
ada yang matang Pak. Boleh Pak, Kak Niki. Boleh tak Pak ya? Oh, ya Pak, terima kasih Pak. Ini kita pakai judul pakai tongkat ini Pak ya. Kemudian Bapak ini sama Bapak kita wah Pak. Iya, jadi kita sangat penasaran dengan pertemuan kita Pak dengan Bapak ini. Bapak Katirin teman-teman. Pak ya. Pak, apakah kita dipersilakan Pak untuk melihat kitab kuno yang tulisannya ternyata semuanya itu tulisan Jawa Pak? Ini apa Pak? Bapak kok tahu dari mana? Dari warga Pak. Jadi kita tadi itu mampir ke warung kopi itu banyak kasak kusuk dan kita juga peduli tentang sejarah Pak ya, tentang daerah ini baik itu peninggalan megalitik maupun perkampungan Purworejo Kerajaan Majapahit, dan ada salah satu warga bercerita kalau Bapak Katirin ini menemukan atau entah apa semacam pemberian orang gaib gitu Pak, semacam kitab kuno. Jadi kita sangat penasaran kalau mungkin diperkenankan gitu saja ya. Terima kasih banyak Pak ya, untuk melihat penasaran penemuan kitab yang bertuliskan tulisan Jawa full di tempat kita. Terima kasih Pak. Lepas selanjutnya adalah melingkar teman-teman, kita berada di sana. Macam tempat yang sangat keramat pada masa dulu. Yang oh, tidak dibawa pulang karena takut kalau dibawa ke desa Pak ya. Ini ada semacam gundukan-gundukan gitu Pak ya. Tapi sangat tebal sekali. Jadi ini bisa berjilid-jilid ini ya. Dan semua tulisannya ini teman-teman adalah tulisan Jawa. Dan hal seperti ini kalau dalam iklim tropis di desa-desa di lereng gunung ini mungkin sudah lapuk atau sudah dimakan hewan-hewan semacam serangga teman-teman. Mungkin karena ini adalah dijaga oleh sosok gaib sehingga kemudian kitab ini masih terjaga dan diwariskan kepada Bapak Katirin seperti ini. Mungkin bisa cerita sedikit Pak, asal usul kemudian ada sosok gaib yang memberikan kitab ini kepada Bapak Ngatimin. Gimana ceritanya Pak? Ngatirin. Pak Ngatirin. Oh ya maaf Pak, saya kira Pak Ngatimin. Pak Ngatirin. Nah Pak Ngatirin, gimana Pak Ngatirin ceritanya? Waktu itu saya ya mungkin kamera bisa didekatkan ya. Di dalam sana ada seperti kayak gua gitu loh. Iya, tapi bukan nggak dalam. Tapi aku langsung dikasih ini. Ya. Ini. Tapi tulisan Jawa itu semua Pak. Suruh menjaga juga. Oh disuruh menjaga. Atau ada pesan-pesan khusus Pak? Nggak ada. Nah begitu kalau dikasih terus orangnya hilang.
sampai saat ini ada nggak Pak selain kita yang datang ke Bapak Ngatirin untuk berusaha membaca kitab ini Pak? Nggak ada. Nggak ada Pak. Kalau Bapak Ngatirin ini tahu sebenarnya kitab ini mungkin sedikit banyak informasi dari sosok gaib tersebut, isinya tentang apa saja sih Pak kira-kira? Saya sendiri juga nggak tahu ini apa. Bisa dijawab saya nggak bisa. Terus saya jawab Pak ya. Apa kuno? Pak saya lihat teman-teman ya, saya juga itu tidak begitu bisa membaca kalau tulisan sebanyak ini. Mungkin kalau perkata mungkin bisa, tapi kita ada ini mungkin bisa dibaca teman-teman ya, mungkin bisa di zoom. Kalau saya baca ini pupuh, nah kelihatan kan pupuh. Ini aksara murda, ini juga aksara muda teman-teman. Ini dah ya. Dan ini yang kakinya 5 ini sebenarnya aksara murdana. Jadi dan ini juga da, tapi mata ini nah ini ya dan dang. Ini pakai apa? Ini ya gulo. Jadi ini pupuh dandang gulo. Kemungkinan ini tembang, tapi tembang itu semacam sastra Pak, sastra. Jadi kemungkinan informasi di dalamnya ini semacam bisa jadi ilmu Jawa tingkat tinggi atau mungkin rahasia seputar kerajaan Majapahit, terutama pada masa akhir Majapahit itu banyak misteri. Kok bisa memang rahasia-rahasia Demak bisa meruntuhkan kerajaan Majapahit yang besar, pada Demak itu kerajaan kecil. Tapi memang gabungan pesisir utara pada waktu itu kemungkinan sangat misterius untuk kemudian melawan kerajaan besar Majapahit. Karena Demak itu saja penduduknya itu hanya sekitar 5.000 orang Pak. Padahal Majapahit pasukan laut angkatan lautnya itu lebih dari 200.000. Belum lagi pasukan daratnya itu lebih dari 100.000 penjaga keraton. Ini kok bisa runtuh? Kemungkinan memang di dalam ini. Tapi karena memang di sini teman-teman ada, kenapa kok saya jadi ini kemungkinan ada sangkut pautnya dengan sejarah Majapahit gitu ya. Karena ini ja, ini ma. Jadi kemungkinan ini tulisannya adalah zaman. Jadi zaman itu ya sangat merujuk pada sejarah-sejarah masa lalu teman-teman, rahasia-rahasia masa lalu Pak ya. Nah, selain itu Pak, selain kemudian sosok gaib memberikan ini, masa memang tidak ada selain untuk dijaganya, kitab ini sebenarnya nanti itu sangat berhubungan dengan apa ya? Bahkan kemarin itu kalau nggak salah banyak bencana sekali Pak ya. Apa juga sebenarnya berhubungan dengan bencana yang kemarin ini Pak? Kurang tahu juga Pak ya. Kurang tahu Pak. Karena saya juga nul sama bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa nul juga Pak ya, luar biasa Pak ya. Dan jadi sebenarnya teman-teman, saya juga pengetahuan saya sedikit tentang Jawa. Kalau memang harus dipaksakan, kan butuh konsentrasi ya, agar tidak salah, butuh waktu, butuh menenangkan pikiran tertentu, meditasi kalau saya membaca ini. Dan mungkin untuk sedikit tadi judulnya Pupuh Dandang Gulo ini menyiratkan sebuah kasus sastran pada masa lalu Pak ya. Jadi ada Dandang Gulo, ada semacam Pangkur, ada semacam Kasmorodono, biasanya seperti itu. Tapi isinya sebenarnya itu bisa jadi ilmu Jawa tingkat tinggi, bisa jadi sejarah, bisa jadi misteri legenda, maupun ilmu agama Pak, atau mantra-mantra tertentu gitu ya, pada masa lalu ya. Tapi memang sangat misterius ini, betul. Saya juga butuh meditasi Pak, karena memang saya selain memang peduli akan tinggalan sejarah, juga berusaha untuk mengetahui isinya, juga belajar Jawa, termasuk kemudian pola-pola yang ada di dalamnya atau pesan-pesan leluhur kita Pak, itu sangat penting juga. Biasanya di dalamnya juga membuat pesan-pesan leluhur kita bagi generasi yang akan datang. Nah, ini luar biasa sekali. Selama kemudian penemuan kitab ini Pak, mungkin dari segi ekonomi, dari segi pengalaman sehari-hari di lokasi ini, mungkin ada perubahan tertentu yang dialami oleh Pak Ngatirin. Apa saja Pak perubahan itu? Tadi ya. Jadi tanaman-tanaman ini selalu membuahkan hasil yang memuaskan Pak ya. Penyakit itu jarang dan hasil itu senantiasa melimpah gitu Pak ya. Biasa Pak ya. Hama nggak ada. Sebenarnya kalau boleh tahu ini tanaman apa saja Pak? Banyak jenis pohonnya. Tanaman pusing saya Pak. Macam-macam Pak ya. Oh, hortikultura. Buah-buahan macam banyak gitu Pak ya. Itu ada yang raksasa Pak. Buah-buah itu ada.
teman-teman, kalau harga durian 50.000 satu biji, bayangkan satu pohon saja itu 1.000 buah yang pernah dipanen Pak ya. 1.000 kali 50 buah itu berarti 50 juta satu pohon. Nah, ini sesuatu yang perlu dikembangkan ya dari pemerintah kita, dari segi ekonomi, kebutuhan pangan maupun potensi durian yang ada di daerah kita ya. Jadi luar biasa. Apakah juga kemungkinan juga gara-gara pemberian kita kuno ini Pak ya? Kurang tahu karena Kurang tahu juga ya. Karena ini cuma amanat justru kita rawat saja ya. Kalau masalah mitosnya atau yang lain-lain kurang tahu. Iya Pak, saya tadi berjalan ya mengelilingi jalan-jalan setapak itu banyak sekali pecahan tembikar, keramik Tiongkok, batu-batu aneh, tumpukan batu-batu misterius. Apakah dahulu di sini itu bekas perkampungan kuno era kerajaan Majapahit Pak? Ya, banyak tapi mungkin seperti itu karena pecahan kayak piring, mangkok zaman dulu ya, keramik banyak. Banyak di daerah sini Pak. Jadi lokasi ini sangat misterius, batu-batunya juga sangat misterius Pak ya. Selain kemudian sosok-sosok gaib, sebenarnya Bapak pernah nggak bermalam di sini kemudian ada pengalaman ketemu cahaya atau sosok-sosok tertentu Pak? Sering Pak. Apa itu Pak? Namanya ada lintas gitu kan manusia Sering di sini Pak ya. seperti sana. Oh, nggak takut berarti Bapak ya? Cahaya tersebut itu biasanya malam-malam apa Pak ketemunya? Sewaktu-waktu ya, pada malam hari ya muncul. Yang sebenarnya cahaya tersebut kalau dibilang orang Jawa itu sering menghubungkannya dengan santet atau letang kemukus atau kemudian darum, ulung Pak ya. Ulung. Berarti Pak Ngatimin ini sering mendapatkan ulung Pak ya. Ya sering. Luar biasa, berarti Ngatimin ini selain kemudian mendapatkan pemberian kitab kuno dari sosok gaib atau pengalaman mistis di tengah-tengah masyarakat kita itu, ternyata Pak Ngatimin ini sering kemudian kejagoan ulung teman-teman, sesuatu yang langka dan kejadian yang dihubungkan dengan sebuah anugerah yang sangat besar dari leluhur, dari Tuhan yang Maha Kuasa dalam sebuah cahaya yang berasal dari langit ya. Terima kasih Pak Ngatimin atas waktu dan kesempatannya, semoga bermanfaat, semoga kemudian kitab ini bisa terbaca gitu ya, bisa menyimak sejarah dan pola-pola makna-maknanya serta berguna bagi generasi muda kita Pak Ngatimin. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Terima kasih Pak atas pepayanya. Boleh dimakan Pak pepayanya? Oh ya, terima kasih Pak Ngatimin. Sampai 17 menit iki.